Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin sering bertemu dengan orang-orang radikal di bidang agama, penganut sekte-sekte baru garis keras yang sungguh mencintai dan menghormati Tuhan, tetapi kurang respek terhadap manusia dan hasil-hasil karyanya. Kaum beriman yang fanatik ini sering menolak mentah-mentah hasil kultur sebuah bangsa atau masyarakat dan mengatakan bahwa itu semua adalah hasil karya setan. Di kalangan masyarakat Batak Toba yang menganut agama Kristen misalnya, sempat ada larangan keras untuk mamalu gondang sabangunan, yaitu mengadakan upacara dengan membunyikan musik gendang. Ya, karena hal itu dinilai sebagai bentuk pemujaan terhadap roh-roh. Bahkan tidak sedikit pengikut sekte radikal membuang sama sekali adat istiadat dari hidup keseharian mereka. Sehingga secara otomatis pun mereka terasing dari kulturnya sendiri. Motivasi dasar penolakan ini adalah cinta yang meluap kepada Allah dan ajarannya. Jadi yang namanya inkulturasi itu atau pemekaran adat istiadat dalam terang Injil ditolak mentah-mentah. Lebih serius lagi, saudara-saudari, berbagai sekte religius radikal mengartikan ketaatan dan cinta kepada Tuhan sedemikian absolut, sehingga boleh mengorbankan sesama manusia. Maka akhirnya kita berhadapan dengan kaum radikal yang dengan tega-teganya membunuh manusia demi kepentingan Allah. Seakan-akan berbagai tindakan penganiayaan ataupun pemusnahan manusia itu direstui oleh Allah. Ya, kita barangkali bisa bertanya, apakah Tuhan yang menciptakan manusia menurut citranya akan merestui tindakan sekelompok manusia radikal menghancurkan citranya sendiri? Ataukah Tuhan dapat merestui ketidakadilan terhadap sesama hanya dengan mengatakan bahwa tindakan itu dilakukan untuk melaksanakan perintah Allah? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adanya penafsiran yang kurang seimbang atas kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu telah dikoreksi oleh Yesus ketika dia ditanya oleh orang Farisi tentang hukum yang terbesar. Yesus menegaskan keluhuran kasih kepada Tuhan. Namun keluhuran itu hanya terwujud bila diimbangi dengan kepenuhan kasih kepada sesama. Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu."
Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan perintah ini, saudara-saudari, ditegaskan bahwa orang yang mengklaim melaksanakan perintah Allah dan mencintai Allah, tetapi tidak memperhatikan sesamanya atau membuatnya menderita, apalagi membunuhnya dengan alasan yang suci sekalipun, itu benar-benar tidak menghormati Allah. Orang yang mencintai Allah tidak harus mencintai sesamanya. Sebab cinta kepada Allah hanya dapat terwujud lewat kasih kepada sesama manusia, khususnya mereka yang menderita karena kemiskinan dan ketidakberdayaan, atau karena berbagai sebab-sebab struktural lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, para pemimpin religius Yahudi sangat menekankan transendensi, kemahabesaran Tuhan, dan akibatnya mereka kurang peduli kepada manusia. Karena Allah begitu agung, akbar, mulia, dan besar, maka dia harus disenangkan dengan cara apapun, termasuk dengan membuat ritus-ritus yang meriah serta mengorbankan ratusan lembu dan domba jantan. Itulah sebabnya kaum Saduki dan Farisi mati-matian memperjuangkan pelaksanaan hukum Taurat, yang memang memberikan porsi penting pada pemujaan kepada Allah, tetapi kurang memberi perhatian kepada manusia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih kepada sesama menjadi lebih urgen lagi bila sesama itu adalah mereka yang tergolong tak berdaya secara sosial dan ekonomis. Kitab Keluaran mendefinisikan sesama yang tak berdaya ini sebagai orang asing, janda, anak yatim, orang yang berhutang karena kebutuhan ekonomi, dan mereka yang terpaksa menggadaikan barang-barang yang paling mereka butuhkan untuk survive. Lihatlah Keluaran bab 22 ayat 21 sampai dengan 27. Jika seorang beriman sampai mencuekin orang-orang ini, maka murka Allah akan menimpa mereka. Sebab Tuhan itu pengasih dan tidak tahan mendengar keluh kesah orang-orang yang menderita. Keluaran bab 22 ayat 27. Atas dasar inilah saudara-saudari, maka para pemimpin gereja seperti Paus selalu memberikan dukungan penuh bagi orang-orang tertindas, menolak perang yang selalu menyengsarakan banyak orang, khususnya rakyat kecil, mengkritik negara-negara kaya karena kebijakan ekonomi dan politik mereka yang menyudutkan negara-negara kecil, dan mengutuk setiap aksi terorisme yang membunuh orang-orang tak bersalah demi agama dan Allah. Orang yang beragama tidak seharusnya menjadi penyebab kesengsaraan, kesedihan, dan penderitaan sesama manusia. Kendati sesama itu bukanlah orang seagama, atau bahkan sama sekali tidak beragama. Lalu saudara-saudari, mengapa ada orang-orang ekstrim dengan sadar melalaikan tugasnya mengasihi sesama, walaupun mereka itu dengan tekun mencintai Tuhan? Kegagalan itu
berakar dari ketidakmampuan banyak orang untuk mengkontemplasikan Allah dalam hidup batiniahnya. Maka orang yang mencintai Allah adalah orang yang memiliki hidup batin yang dalam. Sebab di dalam keheningan dan kebeningan batin itulah orang mengenal Allah dan mengecap kasih-Nya yang manis. Dalam hidup batiniah yang dalam, orang mengalami mencintai dan dicintai Allah. Dan pengalaman batin atau mistik inilah yang kemudian diejawantahkan dalam praksis, yaitu kasih kepada sesama. Jika seseorang tidak pernah mengalami Tuhan dan mencintai Tuhan di dalam hidup batinnya, tak mungkinlah dia mencintai sesama seperti dirinya sendiri. Pengalaman cintakan Allah adalah syarat utama untuk mampu mencintai sesama manusia. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, syarat untuk mencintai Allah dan mencintai sesama seperti diri sendiri adalah membangun sebuah altar rohani di dalam hati manusia. Manusia religius hanya mungkin dapat mengkontemplasikan Allah bila dia mempunyai ruang batin yang sejuk di dalam dirinya, tempat Allah bermukim mengalirkan kasih dan perintah-perintahnya dari dalam. Orang yang suka menyengsarakan sesama, mencederai, bahkan membunuhnya, tak mungkin memiliki hidup kontemplasi. Dan karena itu takkan mampu juga melaksanakan sebuah aksi mencintai sesama. Kasih itu mengalir dari dalam diri orang. Dan aliran ini hanya mungkin jika di dalamnya berdiamlah sumber utama kasih itu. God bless you.